Kisah kerja Rodi dan Romosha, kerja paksa zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia mengalami tragedi yang menyengsarakan. Saat Hindia Belanda dan Jepang menguasai Indonesia, rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk kepentingan kedua negara tersebut. Rakyat menerima perlakuan yang kejam. Kerja paksa itu dikenal dengan sebutan kerja Rodi dan Romosha. Arti kerja Rodi: pengerahan paksa tenaga manusia dalam pembangunan sarana dan prasarana umum pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut kerja Rodi. Sistem kerja Rodi terjadi pada masa penjajahan Hindia Belanda. Kerja Rodi membuat rakyat Indonesia sengsara dan jatuh korban jiwa. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, 2015, kerja paksa juga disebut kerja budak yang dilakukan di bawah tekanan oleh kelompok yang relatif besar atau pemerintah. Kerja Rodi sudah ada di berbagai negara sejak dulu, seperti zaman rezim Nazi di Jerman atau di Uni Soviet. Pada rezim itu banyak orang-orang yang dicurigai sebagai oposisi atau nasional ditangkap. Mereka juga dipaksa bekerja di bawah tekanan yang keras. Di Indonesia, kerja Rodi zaman Hindia Belanda yang cukup terkenal saat membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1000 km dari Anyer hingga Panarukan pada 1809. Kerja Rodi di Indonesia dipelopori oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Daendels datang ke Indonesia pada 1 Januari 1808 setelah menerima perintah dari Raja Belanda Louis Napoleon. Daendels dikirim ke Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Untuk mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan berbagai upaya, seperti membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Kemudian membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, dan membangun benteng-benteng untuk pertahanan. Selain kerja paksa, Daendels mengumpulkan uang dari rakyat dengan cara menjual hasil bumi dengan harga murah dan melakukan kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat. Semasa kerja Rodi, membuat rakyat jadi sengsara. Rakyat harus bekerja keras dengan terus menggali batuan untuk membuat jalan. Pekerja sebenarnya mendapatkan upah. Namun upah ini dikorupsi oleh penguasa lokal. Para pekerja sengsara kerana memperoleh tindakan di luar batas perikemanusiaan. Proses pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan pada 1809 banyak memakan korban jiwa mencapai 12,000 jiwa. Ribuan pekerja yang kehilangan nyawa dalam periode kerja paksa, setelah 2 tahap pembangunan. Sebelumnya dilakukan pekerjaan konstruksi biasa lalu dilanjutkan pasukan Zeni Company. Kerja Romosha terjadi masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Sama dengan kerja Rodi, Romosha juga membuat rakyat menjadi seksaran dan banyak jatuh korban jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Romosha adalah orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat dan pejuang kemerdekaan. Karena dianggap membantu dalam mengusir kolonial Belanda. Namun Jepang berbuat licik dan kejam. Jepang mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia dan dipakai untuk membiayai perang. Wilayah yang dikuasai cukup luas membuat Jepang memerlukan tenaga besar. Tenaga dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gedung bawah tanah, jalan raya, dan jambatan. Tenaga kerja diambil dari penduduk Indonesia dan disebar ke berbagai wilayah. Banyak pekerja Romosha yang kondisinya menyedihkan dan jatuh korban jiwa. Pekerja Romosha tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan yang dijadikan sebagai pekerja penghibur. Pada 1943, Romosha semakin dieksploitasi oleh Jepang yang kalah pada Perang Pasifik. Jepang menjadikan Romosha sebagai tenaga swasembada untuk membantu perang secara langsung. Romosha memberikan dampak mendalam bagi bangsa Indonesia meski Jepang hanya sebentar menjajah. Banyak pekerja yang sangat menderita, kelelahan, kelaparan, kurus, miskin, terserang penyakit hingga meninggal. Karena adanya pengawasan dan siksaan yang kejam tidak berperi kemanusiaan.